Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Dia layak menerima hormat dan kemuliaan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, secara fisik manusia tidak dapat hidup tanpa oksigen dalam beberapa menit saja. Tuhan adalah pemilik oksigen itu, dan tanpa Tuhan sesungguhnya kita tidak dapat bertahan walau hanya 1 detik pun. Nah, dalam kitab Mazmur 24 ayat 1 sampai 10, Raja Daud menyampaikan nyanyian kidung Mazmur pujian untuk menggambarkan kedatangan Raja kemuliaan, Tuhan yang jaya, Tuhan yang perkasa dalam baitnya. Pemazmur mengajak kita untuk memberikan hormat kepada Raja kemuliaan itu dan membuka pintu hati untuk menerima Dia sebagai Raja kita. Haleluya. Jadi dalam kitab Mazmur 24 ayat 1 sampai 10 ini kita akan belajar Bapak Ibu saudara-saudariku 3 kebenaran mengapa Tuhan layak menerima hormat dan menerima kemuliaan dari kita orang-orang yang percaya. Yang pertama, karena Dialah Tuhan yang berdaulat atas seluruh alam semesta ini. Mazmur 24 ayat 1 dan 2 firman Tuhan berkata, Mazmur Daud, Tuhanlah yang mempunyai bumi dan segala isinya, dan dunia serta segala yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Saudaraku, Bapak Ibu, mengapa Tuhan layak menerima hormat dan kemuliaan dari kita orang-orang percaya atau bahkan dari seluruh manusia? Karena Tuhanlah yang mempunyai bumi ini serta segala isinya. Dialah Tuhan yang berdaulat atas seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, seluruh makhluk hidup, termasuk kita, dunia serta segala isinya yang diam di dalamnya. Bumi adalah miliknya, dan ini tidak dapat terbantahkan, sebab Ialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Demikianlah firman Tuhan dalam Mazmur ini. Tuhanlah yang menciptakan bumi serta segala isinya, dan juga yang memelihara semua ciptaannya. Karena itu marilah kita sungguh-sungguh saudaraku menghormatinya, menghargainya, memuliakan namanya. Segala sesuatu yang ada pada kita semuanya sesungguhnya adalah milik Tuhan. Baik itu harta kekayaan, harta benda, dan juga bahkan diri kita. Ataupun semua yang ada saudaraku di dunia ini adalah milik Tuhan. Dan biarlah semua yang Tuhan percayakan kepada kita yang adalah milik Tuhan, kita menggunakannya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus. Amin ya. Dan kebenaran yang kedua, mengapa Tuhan layak menerima hormat dan kemuliaan dari kita? Karena Dialah Tuhan yang Maha Kudus. Mazmur 24 ayat 3 sampai 6, firman Tuhan berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus, yang suci, yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Wow, puji Tuhan. Pujian dan pengagungan serta pengakuan akan Sang Pencipta. Dia itu Tuhan sebagai penguasa tertinggi dari seluruh alam semesta, bumi dan segala isinya. Tidak boleh dihampiri saudaraku dengan sembarangan. Kita sebagai orang-orang yang percaya
harus sungguh-sungguh mengagungkan dan menghormatinya dengan syarat-syarat moral yang kudus untuk mendekati Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kudus, yang ditemukan saudaraku ya dalam Mazmur ini, bagaimana pemazmur secara terperinci dan secara cermat mengungkapkan itu. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Yaitu orang yang bersih tangannya, yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, kepada sumpah palsu, kebohongan, kenajisan, percabulan, perzinahan. Mereka akan menerima berkat, dan Tuhan yang dalam keadilannya akan menyelamatkan dan memberkati mereka yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan di dalam kekudusan. Mungkin ada saat ini di antara kita yang sedang menghadapi masalah, kesulitan, membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Mari saudaraku datang kepada Tuhan. Kita mohon dulu supaya Tuhan menyucikan hati kita, menyucikan pikiran kita, hidup kita, ya, dan hormatilah Tuhan supaya kita layak masuk dalam hadirat-Nya, datang ke hadapan-Nya, dan percayalah Tuhan sanggup memberkati kita, Tuhan sanggup memulihkan saudaraku, menyelamatkan, memberkati hidup kita dan keluarga kita. Amin ya. Kita mau datang kepada Tuhan dengan bertobat supaya layak dikuduskan oleh Tuhan. Dan kebenaran yang ketiga saudaraku yang boleh kita pelajari pada saat ini, mengapa Tuhan layak menerima hormat dan kemuliaan dari kita? Karena Dialah Tuhan yang perkasa, Raja yang mulia yang rela bertahta dalam hidup kita. Wow, puji Tuhan. Mazmur 24 ayat 7-10 firman Tuhan berkata, angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad supaya masuk Raja kemuliaan. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan angkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad supaya masuk Raja kemuliaan. Sebab Dia itu Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam, Dialah Raja kemuliaan. Jadi pemazmur saudaraku bagaimana menggambarkan Raja kemuliaan yang perkasa, penuh kuasa, yaitu Tuhan semesta alam yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat umat manusia, senantiasa rindu bertata dalam hati kita, supaya kita orang-orang berdosa diselamatkan, supaya kita orang-orang berdosa diberkati. Karena itu saudaraku, bukanlah hati kita, percayalah kepadanya, mohonlah saudaraku ampun kalau ada dosa-dosa dalam hidup kita. Undanglah Tuhan Yesus, Raja kemuliaan. Tuhan Yesus mau bertahta dalam hati kita, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita yang memberkati kita. Amin ya. Jadi inilah 3 kebenaran saudaraku yang boleh kita pelajari dari Mazmur 24 ayat 1-10. Mengapa Tuhan layak menerima hormat dan kemuliaan dari kita orang-orang percaya? Karena Dialah Tuhan yang berdaulat, saudaraku, berdaulat atas seluruh alam semesta ini. Dan yang kedua saudaraku ya, karena Dialah Tuhan yang maha kudus, yang layak menerima hormat kekudusan dari kita. Dan yang ketiga, karena Dialah Tuhan yang perkasa, Raja yang mulia, yang mau atau yang rela bertahta dalam hati kita orang-orang yang percaya. Yohanes 1 ayat 14 saudaraku, firman Tuhan berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita tahu itu adalah Yesus. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepada anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Engkaulah Tuhan Allah alam semesta yang menciptakan seluruh alam semesta dan segala isinya, termasuk kami yang layak menerima hormat, kemuliaan dari kami. Karena itu Tuhan, kami bersyukur kami boleh belajar dari kitab Mazmur 24 ayat 1-10.
kami boleh mengenal Engkau Allah yang besar, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah Tuhan setiap sembah, pelayanan, hormat kami. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, Allah semesta alam, kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini seperti biasa, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan Morning Spirit ini kepada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.